Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi setiap yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah firman ini menguatkan, menghiburkan kami, dan membawa kami kepada pengenalan akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan renungan firman Tuhan dalam program Teduh. Dan pada kesempatan ini, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada kita mengenai bagaimana bersyukur. Banyak orang suka bersyukur di dalam kehidupan ini. Setiap pribadi, apalagi kalau dia orang Kristen, identik orang Kristen itu selalu mengucap syukur. Banyak sekali jenis ucapan syukur yang kita laksanakan dewasa ini. Tetapi kadang-kadang kita lupa alasan kenapa kita bersyukur. Dan inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Paling sedikit ada 3 hal yang ingin saya kemukakan. Mengapa kita sebagai orang Kristen harus bersyukur senantiasa. Alkitab katakan, hendaklah senantiasa kita bersyukur di dalam kehidupan kita. Namun, harus kita ketahui mengapa kita bersyukur. Alasan yang pertama, mengapa kita harus bersyukur. Ini yang menjadi dasar pemikiran kenapa setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan, yang menyembah Allah, satu-satunya Allah yang menguasai kehidupan kita, harus bersyukur. Alkitab mengatakan satu alasan pertama mengapa kita harus bersyukur, yaitu yang tercatat di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama. Ayat ini simple. Ayat ini sederhana, tetapi di dalam ayat ini, inilah dasar pertama mengapa kita sebagai makhluk ciptaan harus bersyukur. Kejadian pertama, ayat pertama mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, Alkitab ditulis oleh kitab Kejadian ini ditulis oleh Musa. Musa adalah orang Ibrani, dan orang Ibrani dia selalu mengemukakan hal yang penting di bagian awal. Beda dengan saya orang Manado. Kalau orang Manado banyak basa-basinya. Tujuan akhirnya nanti di belakang. Kalau dia mau pinjam uang, pergi ke rumah orang, wah dia lihat masuk rumah orang, dia puji-puji dulu. Dia lihat lukisan, dia lihat foto, dia puji semua orang. Baru kemudian akhirnya dia bilang, bagaimana boleh saya pinjam duit? Tetapi bagi Musa, orang Israel, orang Ibrani, hal yang pertama yang dikemukakan adalah sesuatu yang penting. Itu sebabnya Alkitab menuliskan sesuatu yang penting di ayat pertama Alkitab. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan inilah poin yang pertama. Mengapa kita harus bersyukur? Karena kita diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan kita. Inilah dasar utama kenapa kita harus datang dan senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus mengakui kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan sempurna. Kalau kita menyadari kita diciptakan oleh Tuhan. Kalau kita menyadari Allah memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Inilah yang harus kemudian kita sadari dan kemudian membuat kita bersyukur di dalam kehidupan ini. Sekali lagi saya katakan, ini poin dasar, poin penting mengapa kita harus bersyukur, yaitu menyadari kita ini nothing, kita ini tidak ada apa-apanya, kita hanya ciptaan, kita bukan yang menciptakan. Banyak orang Kristen seolah-olah merasa hebat di dalam kehidupannya. Apalagi kalau dia sudah punya kekayaan. Dia punya jabatan, dia punya kedudukan. Dia merasa hebat. Seolah-olah dia tidak perlu bersyukur kepada Tuhan.
Tidak perlu melihat ke kanan dan ke kiri. Cuek di dalam kehidupan oleh karena dia memiliki segala sesuatu. Allah yang menciptakan kita. Dan inilah dasar yang pertama mengapa kita harus bersyukur. Kita dijadikan oleh Allah. Tanpa Allah kita ini tidak ada arti apa-apa. Tanpa kuasa Allah, tanpa hembusan nafas Allah di tanah liat itu, maka kita bukanlah manusia. Itu sebabnya kita harus sadari dengan persis konsep utama bersyukur adalah karena kita diciptakan oleh Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi adalah ayat pertama dasar daripada Alkitab yang harus kita sadari, yang dikemukakan oleh Musa untuk kemudian membuat kita bersyukur senantiasa di dalam kehidupan. Yang kedua, mengapa kita harus bersyukur? Alasan yang kedua adalah tercatat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayat yang sudah menjadi bagian orang Kristen. Di seluruh dunia orang Kristen tahu akan ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Ayat yang fenomenal bagi kita. Apa yang diungkapkan di dalam ayat ini? Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa manis ayat ini. Begitu menggugah ayat ini. Ayat ini menyatakan kepada kita secara gamblang bahwa kehidupan kita ini yang tadinya kehidupan yang penuh dengan kesempurnaan hidup, lalu kemudian jatuh dalam dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, maka Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Alasan kedua, mengapa kita harus bersyukur? Karena kita ditebus oleh Yesus Kristus. Pada waktu dunia jatuh dalam dosa, pada waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, ketika Tuhan menciptakan mereka dan Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden, lalu apa yang terjadi, saudara? Tuhan katakan, engkau boleh makan semua yang ada di Taman Eden ini, kecuali buah yang ada di tengah taman ini. Tetapi Adam dan Hawa gagal. Mereka melangkah ke tengah taman itu, lalu memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Ketika mereka makan, mereka jatuh dalam dosa, mereka telanjang. Seorang penulis mengatakan, pada waktu Adam dan Hawa memetik buah pengetahuan baik dan jahat itu, ketika mereka menaruh buah itu di mulut, Yesus Kristus memulaikan sebuah perjalanan panjangnya menuju Golgota. Menuju salib. Kristus rela mati bagi setiap umat manusia yang berdosa. Jaminan hidup kekal menjadi bagian kita ketika kita jatuh dalam dosa. Kristus rela mati bagi kita. Alasan kedua, mengapa kita harus bersyukur, saudara-saudara? Sederhana, tetapi dalam makna teologisnya. Karena kita telah ditebus oleh Yesus Kristus. Tidak ada penebusan lain selain di dalam Kristus. Alkitab katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain di dalam nama Kristus. Amin, saudara. Kalau kita menyadari hal ini, saudara, maka setiap hari kita akan bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Kekristenan adalah menerima Yesus Kristus di dalam kehidupannya sebagai juru selamat pribadi. Dan ini adalah alasan utama mengapa kita harus bersyukur di dalam kehidupan kita. Kita ditebus oleh Yesus Kristus. Tanpa penebusan, sekali lagi kita nothing. Kita bagaikan orang yang jatuh di jurang yang dalam.
Meskipun kita banyak sekali memiliki kekayaan, kita banyak memiliki pengaruh, kita banyak memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh orang lain di dunia ini. Tetapi kalau kita tidak menikmati penebusan daripada Yesus Kristus, maka kita itu nothing. Saudara-saudara, renungkan di dalam hati saudara. Pikirkan secara matang apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita jika Kristus tidak menebus kita. Dan inilah alasan yang kedua, mengapa kita harus bersyukur. Ada banyak orang Kristen yang hidup di dunia ini yang tidak tahu kenapa harus bersyukur. Itu sebabnya cara bersyukur mereka berbeda. Cara bersyukur mereka tidak seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi saya mau katakan dengan jelas, alasan kedua, kita bersyukur karena kita ditebus oleh Yesus Kristus. Darah Kristus telah mengangkat kita dari jurang maut yang dalam dan mengangkat kehidupan kita untuk menyambut keselamatan yang cuma-cuma yang berasal dari Tuhan. Sederhana, saudara-saudara. Tetapi ini penting sebagai dasar untuk kita ketahui sebagai pribadi yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, alasan yang terakhir, mengapa kita harus bersyukur di dalam kehidupan kita di dunia ini sebagai pribadi yang diciptakan oleh Tuhan, sebagai pribadi yang ditebus oleh Tuhan. Dan yang terakhir, mengapa kita harus bersyukur? Mengapa kita harus bersyukur? Ayat Alkitabnya terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Apa ini maksudnya? Mari kita baca ayatnya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Apa yang dikatakan di sana? Disinilah kita dapat menemukan sebuah jawaban tentang kehidupan umat manusia ketika kita menjalani kehidupan. Ayat Alkitab katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, mengapa kita harus bersyukur? Karena kita dipelihara oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, pemeliharaan Tuhan adalah bagian penting di dalam kehidupan setiap umat manusia. Anda boleh merasa Anda kaya raya sebagai seorang Kristen mungkin atau seorang pribadi. Anda merasa Anda hebat, Anda merasa Anda punya kedudukan, Anda merasa Anda punya segalanya di dunia ini. Tetapi kalau Anda tidak punya penyertaan Tuhan, itu sama dengan mati, saudara-saudara. Milikilah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan. Kalau Anda katakan, Anda bertanya kepada saya, pendeta, apa yang paling penting dalam kehidupan Anda? Yang paling penting yang saya mau jawab dalam kehidupan saya adalah penyertaan Tuhan. Bukan berapa banyak mobil saya, berapa mewah mobil saya, berapa mahal rumah saya, berapa besar kedudukan saya. Tetapi yang paling penting adalah seberapa intim penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti ini dalam-dalam. Supaya kehidupan kita adalah kehidupan yang bersyukur setiap saat. Bukan karena event baru kemudian kita bersyukur. Nanti ulang tahun baru bersyukur. Ada banyak orang Kristen demikian. Nanti tamat dari jenjang pendidikan baru bersyukur. Nanti naik jabatan baru bersyukur. Kalau tidak ada itu tidak bersyukur. Itu sebabnya saudara-saudara, yang paling penting kita mengerti mengapa kita harus bersyukur. Karena penyertaan Tuhan kita nikmati. Kapan itu penyertaan Tuhan? Penyertaan Tuhan itu kita nikmati every day. Every moment.
Setiap saat, setiap jam, setiap detik, hidup kita disertai oleh Tuhan. Anda bisa bayangkan, kalau hidup Anda tidak disertai oleh Tuhan, apa yang akan terjadi? Anda keluar rumah, baru buka pintu, tiba-tiba Anda di jalan, mobil datang dan menabrak Anda, langsung game. Kenapa terjadi? Karena tidak ada penyertaan Tuhan di sana. Anda naik pesawat, Anda keliling dunia. Kalau tidak ada penyertaan Tuhan, Anda tidak mungkin selamat tiba di rumah kembali. Itu sebabnya alasan yang ketiga, alasan yang paling mendasar kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kita mengakui penyertaan Tuhan itu nyata dan sempurna dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita yang mendengarkan tayangan ini yang belum mengalami secara nyata penyertaan Tuhan. Alkitab katakan Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja aktif untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Mintalah itu. Allah bekerja aktif dalam kehidupan kita. Kalau belum, nyatakan itu dalam doa Anda. Jangan berdoa minta, Tuhan kasih saya mobil, kasih saya rumah. Bukan. Minta saja penyertaan Tuhan. Kalau Anda disertai Tuhan, Yusuf disertai Tuhan dan dijadikan Tuhan berhasil. Kalau Anda disertai Tuhan, maka Anda akan dapatkan apa yang merupakan mimpi dan kebutuhan Anda. Allah bekerja aktif untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan Anda. 3 alasan mengapa kita harus bersyukur. Yang pertama, karena kita diciptakan oleh Allah. Amin. Yang kedua, karena kita ditebus oleh Allah. Kita yang tadinya harus mati karena dosa, tetapi Allah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita yang berdosa. Dan yang terakhir, penyertaan Tuhan nyata bagi kita. Akan Dia curahkan bagi kita sampai kedatangannya yang kedua kali. Inilah alasan mengapa kita harus bersyukur. Tanamkan ini baik-baik dalam pemikiran kita, di dalam kehidupan kita. Sehingga kita adalah pribadi yang setiap saat bersyukur. Bukan karena event, bukan karena momen tertentu, tetapi karena Allah begitu baik di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan akan memberikan kepada kita kebutuhan kita. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita di dalam kehidupan kita sebagai pribadi yang percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada kesempatan ini kami bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu nyata dalam kehidupan kami. Semua yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan sudah berkati dengan firman Tuhan. Kami diajarkan bagaimana bersyukur, bagaimana memiliki alasan yang tepat untuk datang bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan telah menciptakan kami. Sebuah anugerah karena Tuhan sudah menyelamatkan dan menebus kami. Dan Tuhan tetap memeliharakan kehidupan kami. Ajarlah kami menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Ya Allah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan mereka yang sedang mendengarkan dan berdoa bersama hamba-Mu. Diberkatilah mereka di dalam setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap kehidupan, bahkan setiap pelayanan mereka. Anugerah Yesus Kristus menyertai mereka sampai hari kedatangan Tuhan itu terjadi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkati, Engkau sudah ampuni dosa kami. Kami sembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin.